Video ini berisi tentang bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami berdua, Mas Bagus dan Om Hanggar. Kok kemarin-kemarin nyebutnya Bogar ya? Selamat datang di Acara ngobrol tentang kehidupan Yuk bersama di channel Hidupin. kita kayak gitu kayak tagline. Bridgingnya tapi mantep lah ya. Semalam kan temen gue udah lama nih bang gak ketemu abang-abangan lah. Dia punya apa yang itu loh bang, degen itu tau nggak? Oh ini kelapa, Bukan, degen kan? binatang ini. Namanya degen yang di TikTok tuh viral. Berang-berang apa musang ya? Anjay. Terus gue bilang, Mong, namanya Tamong, mainlah ke YouTube gua ya kan, bawa tuh berang-berang lu apalah namanya, lu datang aja tuh ke komunitas, lu nanya-nanya dari sana. Gue bilang nggak usah, udah lu aja kan, ini gua kenalnya lu. Coba yang ngaku punya komunitas apa, sini deh kita sharing. Gue tadi mau nge-search kok malah gue nggak jadi. Skembel apa? Degen itu yang gue tahu kan kelapa muda, Gus. Bukan, ini nama binatang, terus nama binatangnya, jenis binatangnya dikasih nama. Degen. Iya, di TikTok rame dia. Udah ketemu Irfan Hakim. Oh, berang-berang ini Nah, mah. itu tuh dah. Sih, Itu emang dia. mereka lucu sih. Nurut bang. Masa? Yang di TikTok ya. Mesti diapain itu? Dilatih kali ya? Enggak, diludahin mulutnya. Aduh, janganlah. Ada loh, di TikTok rame. Gue sih ngeliatnya bukan di TikTok ya, di short, tapi itu uploadan dari TikTok pasti. Kata dia di apa, Wonderland ada acaranya tuh tanggal berapa gitu. Lu sono aja. Ah, males gua. Kalau dia datang ke sini ya, Iya, bawa itu berang-berangnya. Dia punya berang-berang, Gus. punya. Asli. Gua nanya kan, tainya lebih bau dari tai kucing nggak? Kata dia lebih bau. Seriusan? Makannya berarti nggak beres ya? Tapi emang tai kucai itu menyebalkan, Gus. Kemarin gue habis dari rumah mama gue kan, terus pulangnya mampir ke Pasar Lama. Pasar Lama pengen makan bubur koyo saya sebut tuh, cobalah masuk lah. Belum buka, mereka baru buka banget, tapi buburnya belum pada jadi. Ya udah nggak jadi kan, nunggunya kelamaan. Berarti masih jadi nasi itu ya? Iya kayaknya. Ya, Terus habis itu ya udah, makan bubur tempat lain aja, jalan lah. Ketemu bubur di depan Merdeka tuh, Gus. Depan Merdeka, makan di situ bubur ya biasalah. Makan di situ, set, baru pengen duduk, bubur gue udah jadi. Aduh, depan gue ada tai kucai. Males banget itu, mana aromanya seger bener. kecut-kecutnya mantep. Salut gue sama bini gue bisa makan depan situ. Kalau gue ngeliat tai kucai, meskipun aromanya nggak kecium, tapi bentuknya tuh udah, kalau kita lagi makan gitu bang ya. Karena sudah tersimpan di dalam memori. Iya sih. Memori kita ini kan tidak terbatas. Wanginya begitu. Iya, ini aja kita nggak ada barangnya aja Udah tahu rasanya. ya gitu deh. Kalau gue sama bini gue salut banget tuh dia bisa makan gitu. Udah selesai makan dia, Apa udah selesai makan? udah selesai makan dia kan katanya bilangnya nggak lihat. Terus canggih lu, kenapa? Iya itu bisa habis. Gue soalnya makannya berdiri, pindah Gus, di depan ruko orang gitu. Ya udahlah. Ini ngomong-ngomong sekarang kita
Udah masuk Juli, Gus. Bentar lagi Agustus. Makanya nih di depan kita lagi ada yang latihan paskibri. Paskibraka. Oh, paskibraka. Skibri. Gua kira cowok paskibra, cewek piskibri. Enggak tahu paskibraka. 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 Pasukan Berani. enggak dong. Pengibar bendera. Kaknya? KA kan. Oh KA. iya. Paskibraka. Kaknya nggak usah deh, paskibra aja deh. Pasukan pengibar bendera. bendera. Kaknya tuh nggak kepake loh, Bang. Kesucian mungkin. Betul banget dah. Baru mulai nih, Gus. Jangan membuka kebodohan yang gitu. Sebenarnya paskibra kan udah lama lah ya, Bang. Hmm. Kakak gue sendiri juga paskibra dia. Kakak lu? Ya. Dia Lu enggak? Enggak. Gue sekolah nggak aktif, Bang. Gue dulu sempat dipilih, Gus. Jadi paskibra. Jadi senior masuk ke kelas-kelas. Waktu kelas 1 gue SMA tuh. Set ditunjuk langsung. Gue nggak tahu itu udah kong kali kong sama guru apa gimana ya. Ya. Jadi pas belajar serius tiba-tiba tok mengisi Bu. Oh iya, silakan gitu. Berdiri semuanya, suruh berdiri sama senior semua. Tunjuk nih. Hah? Gua, iya, keluar. Anjir, gue pikir gue mau di ospek lagi, Gus. Gitu. Katanya diajak paskibra. Iya, diajak paskibra. Berdiri tegap loh. Anjir, di ospek nih kok guru gue diem aja ya. Perasaan ini apa namanya, ospek udah selesai. Berdiri tuh, bangun, kesuruh keluar. Pas gue keluar kan teman-teman gue nih yang satu angkatan udah pada ada di luar juga nih ya. Ngapa cuy? Terus ikut paskibra gitu. Wah, gila. Kulit hitam, ketinggalan pelajaran. Nih kalau ulangan biji mana itu yang bikin gue males, Gus. Ya kalau misalnya ada privilege, kalau bahasa anak sekarang mah ya. Udah, oke, nggak usah ikut ulangan, nggak usah nyusul ulangannya. Nilai aman. Tapi kenyataannya nggak gitu sih, Bang. Tidak. Lu ikut paskibra, ulangan. Ya nyusul. Iya, nyusul. Iya. Ulangan sendiri. Kagak bisa nyontek kan. Nilai gitu, nggak bisa nomor 17. Buset, nyamuk tebal amat itu di betis lu tuh. Makanya nih. Wah, kacau lu. Kagak bisa begitu. Ini masa ikut cap-cip-cup itu yang bikin gue males. Udah lah pada saat itu. Enggak Kak, gue enggak tertarik. Tapi mpok gue emang pintar sih, Bang, ya. Ini ponakan gue nih. Ikut keren nih dia, Bang. Ikut dai. Bukan. Abis? Dia sekolahnya di sini nih, di Legok, di madrasah apa gitu, MI ya. Negeri tapi MI ada ya. Kayak MTS kali ya. Iya. Lomba matematika, Bang, juara 2. Satu sekolahan. Nah, dia dikirim deh buat ngewakilin kabupaten. Gokil ya. Nah, kata bapaknya kalau juara 1 atau 2, 3 dibeliin HP. Gokil ya. Gokil. Nanti bulan Juli tuh. Gokil. Acara apa sih tuh? Emang kalau yang kayak gitu-gitu suka bikin bangga ya, Gus ya. Iya. Misalnya ponakan gue main baseball ke Senayan. Woi, kan adalah yang videoin juga gitu kan. Videografernya dia juga. Ada pas dia lagi mukul, home run, Gus. Bolanya entah kemana gitu kan, ke planet Neptunus kayak gitu. Dia larinya sambil joget-joget, Gus. Iya, gue seneng banget ngeliat dia bergaya. Jai home run, gokil juga nih. Lucu-lucu pukulannya bisa home run. Keren sih, emang orang berprestasi keren sih, Bang. Ponakan gua yang lulusan tahfiz Quran, Gus, di wisuda kan kemarin. Wah gila, gua nangis itu. Gimana? Terharu. Wih gila, ini ponakan gua ini udah gedenya cakep. Gua kenapa nggak gitu ya?
Maksudnya pas sekolahnya gitu ikut apa, nggak aktif gitu bang. Lalu karena terlalu sibuk dengan dunia pertemanan kita, Gus. Main aja. Iya, Buang-buang waktu main, aja. main, buang-buang waktu. Ya udah itu mah di rumah cuma numpang tidur, mandi, sama rokep. Sisanya di luar. Kayak kita sekolah duluan masuk jam 7 ya. Lu masuk jam 7 apa setengah 7? Yang SMA kayaknya setengah 7 dah. Setengah 7? Ya gitulah. Terus udah pagi nih selesai sekolah. Kalau gue dulu selesai sekolah tuh jam 3, Gus. Gue jam 2. Jam 2? Gue jam 3. Sabtu libur. Gue Sabtu Setengah hari. masuk. Gue Sabtu libur. Saya jam 3. Jam 3 tuh nanti ada pelajaran lagi lah, les-lesan pagi segala macam gitu. Tapi yang fullnya itu dari jam 7 sampai jam 3 tuh itu tuh sekolah tuh. Pulang sekolah nongkrong dulu sampai maghrib. Buang-buang waktu. Iya. Tuh kalau begitu kan produktif tuh bang ya. Asli ini mah buat badan oke, prestasi iya, ada kenangan juga nih buat ntar. Misalnya nih bocil-bocil nih udah pada berumah tangga nih, ada fotonya. Iya, ini mamah nih. Empok gue dulu ini bang di Ahmad Yani. Uset udah sampai amat ya nih Gus. Canggih amat. Dia tuh dulu sekolahnya daftar SMK 1. Nggak lulus. Pindah ke PGRI. Itu ikut paskibra ikut ke situ. Kalau di istana kan kebanyakan anak SMK 1 bang kalau dari Tangerang. Iya, tapi ini lagi diseleksi lagi. Iya, tapi kebanyakan SMK 1 sama SMA berapa ya? Dari Tangerang tuh kalau di istana pasti dah dari sekolahan itu. Iya, Gua tuh ya nggak tahu ya politiknya gimana ya. Tapi kalau dari PGRI jarang. Makanya dia cuma di Ahmad Yani. Tapi udah nyampe tembus Ahmad Yani, dia bisa udah selesai acara gitu ketemu sama Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota. Uset. Happy, Gus. Iya sih. Iya, minimal foto nih paskibraka tahun ini, angkatan ini. Foto nih sama Bapak Wali atau Bapak Bupati. Set. Wah, gila. Gue aja pernah Gus ikut tuh waktu gue masih ikutan Karang Taruna. Ikut upacara dulu kan Tangsel belum ada nih. Masih kabupaten nih, Tangerang 2. Ikut upacara di kantor bupati bareng sama Bapak Ismet. Oh ini Bapak Ismet yang selama ini cuma saya lihat gambar-gambarnya doang. Gila. Suaranya kenceng banget Gus. Doksono kan gitu kan, berwibawa banget loh anca. Canggih Paskibra. Tapi gue sebenarnya lebih seneng lihat anak pramuka sih bang. Kan kalau kita masuk sekolah ada apa sih namanya ya, perkenalan eskul itu loh. Kalau kalau pramuka kan ada nyanyinya gitu. Iya, pramuka, pramudi. Iya, terus juga pramuka ada belum mandi. Gue seneng aja tuh ngeliat demonya. Cuma kalau disuruh ikut sih gue enggak dah. Nah, ngapa lu? Lu kan survivor. Dulu kan gue belum survival bang. Gue survival lulus SMA aja. Iya, pramuka itu mengajarkan kita survival Gus. Tapi ya gue itu SMP. Gue pramuka ingetnya ini doang Gus, tapi namanya ngikat tali. Iya, bikin tali simpul. Tali simpul, terus survival gimana cara nyalahin api. Ya udah gitu. Oh, nyalain api gini ya. Ambil, diputar-putar gini. Tapi sekarang di YouTube banyak tuh kayak gitu tuh. Ada orang bule malah di salju bisa nyalahin loh. Canggih itu sih Gus. Modalnya cuma pisau tajam doang. Kayu dibolongin keluar air. Tapi kalau misalnya kayak survival yang di YouTube agak kurang gimana gitu ya, meskipun ya itu dia kontennya dia gitu kan ya. Survival nih, gue hidup di hutan sendirian. Terus gue bisa nyalain api dan segala macam gitu. Ini gimana gitu. Kayak video-video reak aja gue yang misalnya, wih kok bisa gitu. Paham gak lo? Gimana maksudnya? Udah lah, males gue Gus. Kayak gitu dah.
Tapi gue yakin ya, yang orang di hutan sendirian ada yang sendirian, tapi ada juga yang berdua ya bang. Ya pasti ada. Masa iya cuma dia naruh kamera doang Gus? Itu tas keril isinya baterai doang masa? Kan nggak mungkin ya Tapi perebutan ada aja. juga yang sendiri. Tapi gue rasa ada juga yang berdua. Yang ada. satunya nggak kelihatan ya? Iya. Eh, Yang temennya Jawin namanya Barkah tuh, orang Jawa Barat. Dia solo karir aja dah, Sorokan. sambil konten. Jalan naro lagi bolak-balik, yang nggak tahu ya. Itu gokil sih menurut gue. Kalau sendiri beneran sih gue respect lah. Capek lu naik gunungnya aja udah capek, terus dia harus bolak-balik. Iya, sendirian Gus. Maksudnya ya udah. Ya emang itu kesenangannya dia gitu ya. Sendiri aja udah gue nih. Larut dalam kesendirian. Wah, Gue mau naik gunung sendiri bukannya takut setan ya, lebih ke bete. iyalah nggak ada teman ngobrol. Masa tiba-tiba tante kayak sama Mas Poci atau Bang Gendeng. Minimal bertiga lah. Itu udah ini banget itu, udah Udah minimal, udah pas lah. iya udah pas, udah stemannya harusnya bertiga udah. Satu yang sotoy, satu yang ngelawak, satunya lagi yang udah. Emang ada yang kayak gitu tuh. Kalau berdua doang gimana gitu. Tapi suka ada ungkapan kayak gini Gus. Ini kan lu seneng banget sama yang namanya naik gunung ya. Ini beneran gak sih Gus? Kalau misalnya lu mau ngetes temen lu, seberapa dia setia atau gimana? Nggak harus di gunung sih bang. Tapi sering-sering orang banyak nyebut kayak gitu Gus. Kalau kata Kayak gitu kebukti gak sih Gus? Dari cerita lu yang kemarin nih. ya, kalau menurut gua Kan lu pernah tayang juga tuh, si Bagus cerita dia naik kemana, ada yang temennya tadinya wah, pas naik ya letoy nah. enggak, tapi pada intinya bukan ke gunung, tapi lebih ke bersama. Misalkan kita kemana lah, nggak usah ke gunung, kemana gitu piknik seminggu sama teman kita, pasti kan kita tahu karakternya. Malesnya enak nyuci piring, pengennya disuapin aja. Jadi nggak harus ke gunung kalau pengen lihat karakter orang mah. Wah sekarang udah nggak ke gunung lagi lah ya. Kemana aja. Iya kemana aja ya. Yang penting bersamaan dengan waktu yang Udah cukup universal. panjang. Bisa tahu karakternya. Nih kayak gini-gini nih pas Kibraka juga nih bisa kelihatan nih karakternya. Sotoy banget gue ya. Nih kakak pembinanya yang itu nongkrong ngeliatin aja gitu. Lu tiba-tiba nih, lu dulu ikutan Paskibraka Gus. Lu jadi kakak pembina. Gue kayak jesok gue kalau jadi kakak pembina. Usap, Ajay. kakinya nggak bener. Usap. Gue ngeliat kakak gue ya, dia kan punya tuh tas ranselnya yang kayak teni itu. Isinya pasir. Oh iya itu kan dikasih Gus. Beli, siapa yang mau ngasih bang? Masa sih? Beli, Suruh beli? Itu topi itu beli tuh kuning-kuning. Oh alah, gua pikir itu dapet aja. Enggak lah. Udah nih lo yang penting masuk. Nih gua modalin gitu. Enggak beli. Kagak. Ampun DJ minta ampun. Tasnya pasir berat. Pokoknya Biar tegap Gus. iya, kesitunya mah bener. Mm-mm. Mukanya empok gua jilbab, Iya. isinya hitam, isinya Oh, putih. iya ember. Teman gua banyak kayak gitu tuh Set. Ada perempuan namanya Ute. Tapi kok lagi ngibarinnya mah pada putih-putih ya bang? Dibedakin mungkin. Ya kali lu mau Iya, ketemu para pejabat teras, lu kagak ini. Dibedakin aja modal juga itu. Dia seminggu aja gue kulitnya udah langsung belang. Teh, lu gini banget teh. Ya, gitu lah Gar, gue seneng. Oh ya udah ngomong gitu ya seneng. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Gue kemarin. Karena itu positif ya. Lu kemarin suruh ikut nggak mau Gar. Gue faktor maunya ada. Yang bikin gue nggak mau nih, kayak lu kemarin. Kenapa? Ulangan, nyusul. Itu yang gue bikin males. Iya sih, yang bikin males itu sih ya. Coba dibilangin dari awal gitu ya, MOU-nya ya. Kamu ikut futsal kayak, kamu ikut volley kayak, paskibra kayak, lomba apapun,
di jam ulangan. Berarti kamu punya privilege nggak usah ikut ulangan. Nilai aman. Nggak usah bagus, yang penting aman gitu. Bang. Iya, nggak usah bagus, yang penting aman. Gua rasa banyak loh siswa-siswa nih yang tadinya bangor-bangor. Wah kita apa nih biar nggak ulangan nih, pasti tuh bang. Apalagi anak bangor kan kayaknya kan akalnya banyak kan. Iya. Demi nggak ulangan nih, wah kita apa nih. Itu Lu tuh suka apa lu, pasti tuh gue yakin dah. Sebenarnya anak-anak bandel itu menurut gue lebih kreatif. Iya. Karena dia males sama ulangan. Iya. Lebih baik gue nyalurin hobi gue nih. Gue ikut turnamen, syukur-syukur menang kan gitu ya. Entah gue berenang kayak, entah gue voli kayak, basket kayak. Tapi kan dunia pendidikan itu Nggak kayak gitu. di Indonesia ya. Tapi gue kaget lu bang, nggak ada UN sekarang. Masa? Iya. Terus apa dong? Ya udah Panas ulangan udah. aja. Seriusan lu? Iya. Emang ya, coba kalau beneran komen lah ya. Gue nonton di acaranya siapa ya? Agak ada UN. Abdur apa ya? Agak ada UN. Abdur nggak setuju karena yang sekolah-sekolah di daerah tuh jadi ini bang, jadi jenjang strata pendidikannya jadi semakin berbeda lah karena nggak ada pemerataan di nasionalnya. Make sense sih menurut gua. Harusnya kalau kata Abdur nih nggak ada UN tapi ada ujian yang lu minatin. Contoh, gue minat seni, UN-nya seni gitu. Contoh gue seneng matematika, ya UN-nya matematika. Gue seneng ngeracik bikin bom, ya udah kimia gitu kata Abdur. Lu seneng olahraga, lu atlet, ya diadu atletnya gitu. Jadi terus kalau misalnya nanti nggak lulus, maksudnya? Misalnya nih, Kalau gue seneng sama hal apa yang gue seneng, pasti gue giat lah bang. gitu ya guys ya. Contoh, gue seneng volley. Ya. Ya UN gue soal volley, pasti gue bisa lah, gue nguasain kan gue seneng. Jadi balik lagi ujian nasional itu harusnya ada. Tapi kan kita punya standar ini Gus. Nah udah itu standarnya, seluruh Indonesia itu standarnya. Tinggal sebagai siswa kita milih, kita senengnya apa. Tapi gitu. kan dunia kerja ngelihatnya standar ini Gus. Misalnya lu udah lulus sekolah, oke nih belum ada biaya buat kuliah, lu cari kerjaan dulu dong, ya kan? Nah mau mencari kerjaan itu kan biasanya disuruh kirim dong CV. Dari CV itu user atau HRD pasti kan netapin punya standar dong, nilainya apa, ini gitu kan, keahliannya apa. Nah kalau misalnya gue butuh kerja, gue senangnya olahraga, iya. Tapi kerjaan yang lagi ada lowongannya gue nggak bisa. Nah itu kan otomatis kekuatan orang dalam Gus, jadi tidak kompetensi. Ya sekarang nggak ada UN bang, coba. Berarti standar buat user atau HRD buat cari kesempatan kerjanya dirubah juga ya. Tapi nggak gitu sih Gus. Gimana nih? Google sama siapa ya bang ya? Yang Deddy Kobuzer bilang ya, dia udah nggak ngeliat dari ijazah, dia ngeliatnya skill. Bener. Contoh, ini yang dibuka lowongannya HRD misalkan. Ya berarti paling nggak kan bisa Excel. Jadi ini ijazah, alah nothing. Yang penting lu bisa aja nih ngoperasin Excel, lulus. Gitu bang. Nah, misalkan gua atlet, terus ada lowongan HRD misalkan yang butuh kita bisa MS Excel ya. Selagi gue mampu ngerjainnya, ya nggak apa-apa nilai gue gede di olahraga, tapi gue mampu ngerjainnya. Oke, masuk akal. Tapi maksudnya si Abdur itu, UN itu harusnya tetap ada, tapi siswanya milih. Sesuai kompetensi dia. Ngegambar, oke. Ujiannya ngegambar, tapi kan kalau seni kebanyakan bukan dinilai, nilainya nggak mutlak gitu, lebih cenderung rasa kan. Nah, tergantung pengujinya juga ya. Gambar lu kayak gue nih. Ini paling lu juga kayaknya waktu interview sering dah.
Coba kamu gambar. Pohon ya. Iya. Kita udah gambar bagus-bagus, set. Nggak lulus. Nggak lulus. Yang keterima yang gambar ya udah sesimpel itu. Ya kan beda-beda ya kan ya. Berarti kebutuhannya beda lagi tuh, Bang. Nah, apakah dilihat dari gambar itu karena gambar lu bagus jadinya kompleks, lu orangnya jadi ribet gitu. Iya. Ya kan? Lu orangnya perfeksionis atau Iya. gimana ya kan? Kalau gambar lu simpel, lu pasti bakalan nurut aja nih. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Gue bukan HRD sih ya. Iya. Harusnya nih kita interview HRD nih, Bang. Oh, ya paling nggak psikologi lah ya. Psikologi. UI, hei hadir kamu. Iya ya. Apa yang dinilai HRD untuk meng-hire karyawan ya? Makanya gitu kan. Dari Kadang-kadang- gambar sebuah pohon. Iya, kadang-kadang pertanyaan juga kan ada pertanyaan jebakan. Dari pertanyaan nomor sekian, apa yang bisa kamu bla 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 bla. Terus dikasih pilihan A B C D sampai. Gue paling males kalau misalnya pilihannya udah sampai E, Gus. Pilihannya banyak, jawabannya benar semua. Nih apa yang harus gue pilih gitu kan? Kalau gue biasanya 2 tuh. Bukan 5, tapi 2. Kamu lebih kemana? Bekerja dengan tim, mengerjakan pekerjaan yang sudah kau mulai dari awal. Tapi balik lagi sih, Bang. Kayaknya tergantung posisi yang kita lamar deh. Misalkan HRD lagi dah. Pilihannya lu ngelamar sebagai HRD. Terus ada A sama B, lu lebih yang mana? Yang A misalkan lebih mengerjakan ketentuan kelompok, yang B mengerjakan pekerjaan yang udah kamu mulai dari awal. Posisinya HRD menurut lu A atau B? Menurut gua pribadi nih, Ya. Apa? jawabannya sih sebenarnya ya karena itu korporasi, harusnya yang B kelompok. Bukan yang kelompok tuh yang A. Yang A, Lu A. iya. Menurut gue yang B malah. Ya udah, berarti lu ini anak lu cuma berangkat kerja ya lu. Individu nih. Iya, maksudnya ngeberesin kerjaan lu, tapi lu nggak ngurusin yang lain juga gitu. Tapi kan gue mengerjakan. Gak ada teamworknya lu. Tapi kan gue mengerjakan pekerjaan yang udah gue mulai. Misalkan gue bos nih, Bang. Gue bos HRD nih. Ya oke. Gar, Ya. urusin gaji, Gar. Lu pasti kan oke. Kan gue bosnya. Lu kerjain. Terus apa yang bikin lu jadi, aduh gimana ngomongnya, apa yang lu perlukan untuk kerjaan tim sebuah HRD coba? Nah, kan ditentuin dulu tanggalnya, bos. Tim minimal berdua ada ya. Ya, Coba lu sama temen lu berdua, gue nyuruh lu nih, Gar, nih, misalnya- gaji nih karyawan bulan ini. oke. Siap bos. Wah, duit belum ada masuk nih, Dos, dari Nggak vendor. ngurusin duit. Nggak ngurusin duit. HRD mesti ngurusin duit vendor sih, Bang. Ya, Itu finance lah. ya Lu mah iyalah. gajian aja. Oh, oke. Heeh. Set. Ya pasti ada hubungannya lah, gimana sih lu? Apa? Coba gue pengen tahu nih. Apa? Misalnya, Heeh. set, vendor belum beres semuanya. Kok vendor sih, Bang? Kan vendor mah finance. Lu bikin PT nih. Heeh. Udah waktunya mau urgar urusin gaji. Tapi budgetnya belum ada. Contoh lah ada. Oke, contohnya ada. Ya tinggal bilang, iya bos, siap, beres. Beres ya kan? Iya. Butuh tim nggak? Tidak. Berarti pilihannya yang B dong. Ya tapi kan gua ngelihat dulu. Apa? Lu tadi apa namanya? Duitnya ada apa enggak? Taruhlah duitnya ada, Bang. Taruhlah duitnya ada, berarti Iya. pilihannya A dong. Nah kalau misalnya kondisinya belum ada, Kondisinya belum ada ya? iya. Mau nggak mau kan lu nengok ke kanan kiri. Iya. Set, udah pada ditagih-tagihin belum? Udah pada masuk belum tuh duit dari ini. Tapi itu kan udah bukan urusan lu lah, Bang. Ya tetep Itu paling nggak aja. yang koordinasi gua lah sebagai pimpinan. Duitnya mana nih? Gua ngadat lagi ke atas nih, duitnya kagak ada, gimana gua mau gaji? Oke, kondisinya duitnya ada. Kondisinya duitnya ada nih. Duitnya ada, set. Duitnya ada. Ada problem lagi, Gus. Apa? Ya kan? Gajian beres. Tapi
bulan depan kita nggak ada kos nih buat jalan ini nih. Emang itu tugas HRD? HRD kan karyawan bang. Ya kan ngelihat juga. Itu mah urusannya di atasnya HRD punya bos, di atas bosnya bos HRD. Nah itu urusan mereka dong. Oke. Lu mah tugasnya udah lu ngegaji aja Gar, ngurusin gaji. Butuh tim nggak? Enggak kan? Enggak. Berarti lebih make sense yang B. Butuh dong Gus. Apa? Misalnya, oke nih gajian ya. Mau nggak mau kan gue harus ngelihat temen gue. Apa? Cuy, absenan mana? Taruhlah absenan di komputer lo. Oh, berarti kerjaan gue banyak dong. Apa? Ngurusin gaji, ngurusin absenan, ngurusin Gaji sama absen selalu beriringan lah ya bang. makanya itu kan harus tim. Apa? Tim lo kerjaannya apa? Di tim gue misalnya ada HRD nih. HRD itu kan nggak, ya kalau misalnya dia perusahaan kontraktor gitu kan paling ya cuma gitu doang, satu doang gitu kan. Jangan kontraktor lah. Ya, gimana gue jelasinnya ya? Kita ada di korporasi nih, pabrik Pabrik dah. dengan 1.000 karyawan. Ya. Gajian sudah ditetapkan. Misalkan akhir bulan. Terus? Gar, gaji. Gue kasih tugas nih, Gar gaji. Oke. 1.000 karyawan nih, duitnya ada. Duitnya Absennya ada. udah ada. Absennya udah ada. Butuh tim nggak? Enggak. Nah, enggak kan? Enggak. Berarti jawabannya kan lebih make sense yang B itu bang. Tapi kan lu jawab A. Pasti lu gue anggap gue sebagai HRD yang udah bagian ngerekrut. Ini anak nggak kompeten nih. Ini dia milihnya tim. Harusnya HRD mah bukan tim. Tapi kan secara keseluruhan kerjaan apapun pasti kan tim. Iya. Tapi kalau buat HRD menurut gue bukan tim. Kalau misalkan gue datang buat Oke. ngerekrut bagian staff, kecuali gue ngerekrut sebagai manajer HRD. Nah itu knowledge-nya beda pasti. Iya, oke. Butuh apa ya? Apa bang? Butuh experience. Bukan. Apa dong? Nih sama ini. Oh, butuh komunikasi. Nah ya kayak gitu lah. Ya, Iya. antar individu. Nah butuh koordinasi. Koordinasi. Nah, baru gue pilihannya yang tim. Karena kan gue punya anak buah, gue ngewakilin tim gue nih. Dari situ aja udah nggak lulus nih penilaian gue ya. Penilaian lu sebagai HRD. Sebagai HRD. Kalau kan gue bukan Tapi gua HRD. tim lah. Tim kan? Iya, gue tim. Tapi kenyataannya nggak gitu bang. Gue sering milih tim tuh. Tapi kok enggak ya? Kenapa ya? Padahal secara logika. Oke, pilihannya ganti. Individu aja boy. Beresin kerjaan yang udah lu mulai. Enggak nih, harusnya kita ngobrol sama HR nih bang ya. Kita panggil lah. Jangan anak psikologi, orang yang udah jadi HRD ya. Gue pernah. Nah, lu udah pernah gimana? Tapi kan kondisinya gue buat yang Lu PT operator. kecil sih. Enggak lah. Gede emang PT lu. Lumayan. 1.000 ada karyawan. Enggak sih. Pasti kalau Puluhan. kalau perusahaan merangkak mah pasti semua dikerjain. Gue pengennya taruh lah Transmarko lah. Wush, itu berat itu. Nah, gue pengennya itu karena gue Banyak lagi di mana-mana. maksudnya Iya kan misalnya banyak kan. tokonya. Iya. Belum yang di gudang. Emang dia nggak produksi sih, dia cuma dapat sebar lagi. Reseller lah ya. Iya. Reseller BPT lah. Ya. Dapat sebar lagi. Yang kayak gitu. Coba nih bang, di bagian HRD-nya aja deh. Taruh nih dari bos HRD turun satu apa? Ya supervisor. Bos kecil. Iya. Punya anak buah berapa minimal? 2. Gaji 1, yang satu lagi? Gue ngurusin buat absenan minimal. Perekrutan? Perekrutan ya lu juga. Jadi 2 ya? 2 cukup. Lu cukup. Kalau perusahaannya nggak gede. Transmarko? Iya kan emang 2 banyak kan Gus. Bos, manajer, HR, ya kan, HRD, human resource. Bu Neni. Anjir dia mention dong namanya. Maaf. Kata gue nggak 2 lu bang. Habis berapa banyak? Lu mau berapa banyak? Di ACS banyak waktu itu. Apa aja? Yang ngurusin Gua nggak kepegawaian. Kepegawaian ngurusinnya apa? Absen. Terus dia attitude.
di kerja. Ya masa ditengokin terus guys gitu. Soalnya banyak bang di ruangan itu, mungkin ada 6. Yang satu dia mungkin ngurusin pajak. Masa dia Nah HRD itu ngurusin pajak nggak? Kata Enggak gua lah. enggak. Enggak lah. Tapi kan Pajak mungkin mah ada- divisi sendiri pasti. Iya, finance. Legal. Legal. Finance lah. Sama accounting. Ya sama itu. Oh mungkin di tempat gua tuh di ACS accounting beda ruangan. Masa ya? Enggak lah. Iya kalau di tempat-tempat yang udah pernah gue satronin sih ruangannya beda ya. Tapi ada juga yang emang satu ruangan cuma beda meja aja nih. Iya. Di sini Oh, gua sono nggak gitu. ini sih. Di ACS gua nggak tahu ya bang ya. Tapi setahu gua accounting sama HRD beda tuh ruangan tuh. Tapi HR masa banyak banget sih Gus. HRD kayaknya 6 orang ada itu, apa 5 orang ya? Kalau lu di posisi HRD Hmm. perusahaannya anggaplah kayak yang tadi disebutin tuh. Ya. Lu hire orang yang seperti apa Gus? Posisinya apa Posisinya nih? buat di toko. Toko. Yang penting orangnya insentif oriented. Oh iya. Gue interview nih ya. Heeh. Ya udahlah tes mah udahlah ya. Heeh. Gue lebih ke interview. Heeh. Di sini target jualan Mm-mm. sebulan 100 juta. 500 juta lah ya. 500 juta. Kan dia bajunya lumayan, Iya. 200 ribuan. Iya. 500 juta. Ya. Sanggup nggak? Heeh. Sanggup dong anak baru ya kan. Heeh. 3 bulan minimal 1 perform. Kalau nggak out. Gitu aja udah. Sanggup? Sanggup. Gue bacain insentifnya sekian. Sanggup? Sanggup. Jaraknya dari rumah ke mall sekian, sanggup, nggak masalah. Ada. Jadi Kalau pekerjaan misalkan CV-nya dia pernah dagang juga. Oh ini oke nih. Apa alasan lu resign di tempat kemarin? Nggak dihargain, insentif nggak jelas. Di sini insentif jelas. Di sini karir jelas. Pengangkat pegawai tetap jelas. Nggak butuh lama 2 tahun. Selama 2 tahun ada 24 bulan. Minimal 15 kali perform udah pasti karyawan tetap. Nggak ada ujian. Gua lebih mementingkan pekerjaan ketimbang tulisan lah ya. Tes tulisan itu percuma lu, kecuali bagian-bagian yang mengharuskan dia pintar di akademis. ya kan ini di toko mah jualan. Nah, berarti gua nggak pentingin akademis dia. Yang penting performa dia. Dari 24 bulan, 15 dia perform, pegawai tetap loh. Attitude Attitude tuh maksudnya absen. jujur nggak? Ya selagi, kan kalau ke situ mah bagian angka lagi kan, Bang. Ya selagi angkanya balance, ya udah, gua anggap jujur. Ya itu berarti skill dia aja di luar SOP ya. Itu skill dia. Itu. Kalau gua sebagai HRD. Kalau lu gimana, Bang? Lu HRD meng-hire sales. Yang pasti kayak gitu sih. Gimana? Intinya lu mau jualan, ya kan? Lu mau jualan, dan emang harus ada target, Iya. ya kan? Ada target. Kalau misalnya lu jualan, target lu nggak capai, terus lu nggak ada effort, ya udah caw lu. Jauh. Iya. Kalau gua sih effort nggak gua lihat gua. Gua lihat lah. Gua nggak. Ya misalnya lu di toko ya, lu cuma datang, set absen, beresin perabotan, ya kan? Nongkrong dong di depan gitu tanpa misalnya boleh kakak gitu, Iya. ya kan? Males juga Gus.
itu kan masuknya effort. Iya effort, lu nggak ada effortnya gitu. Gue nggak gue lihat Ya, yang dilihat jualannya aja. angka. Lu mau kerja gimana kek, yang penting standar absen datang ada pulang ada ya. Terserah lu mau gimana lu. Di mall lu mau jungkir balik ya lu. Yang penting ini target selama ya misalkan kontrak 3 bulan dulu. Selama 3 bulan nih perform enggak perform, lanjut setahun. Setahun misalkan 12 dia perform 8, lanjut. Setahun lagi dari 8 kan tadi udah 2 terus 8 dia butuh 5 doang. Butuh 5 pegawai tetap. Kalau udah pegawai tetap insentif aja. Ya perform dapat insentif, enggak ya udah enggak. Udah gitu aja gue mah. Oke. Padahal lu teknikus ya? Terus Ngurusin HR deh lu. ya gue sih sebenarnya ya gue kan nggak ngerti kebijakan perusahaan, makanya gue kan belum pernah jadi bagian dari komisaris anjing. Udah lah. Kok udah? Ya lu punya saham sekarang. Ya gue gaulnya sama komisaris ya. Iya. Kayak kemarin tuh RUPS Alfamart gue diundang. Nanti gue keren juga gue ya. Ini sahamnya gue jual lah, udah kemahalan. Udah. Utangnya kegedean Alfamart. Takut duit gue loss, merah ya kan, nggak comeback, mewek. Gimana orang-orang yang invest miliaran ya bang ya? Nah mereka udah tahu resikonya lah Gus. Iya enggak, maksud gue nggak punya psikologi itunya bang. Gue paling gede aja puluhan. Anjrit. Segitu aja taruh lah bang. Gimana ngomongnya gue? Kalau 10 juta minus 1%, 2% kan masih ratusan ribu. 10 juta lo itu loh. Minus 1% ratusan ribu. Nah kalau si 1 miliar ini minus 1% aja udah berapa puluh juta itu bang. Kan itu ngaruh psikologi bang. Ya pastilah. Nah tapi kan kalau misalnya lu udah naruh saham segitu, lu lossnya 10 juta, ya menurut lu main besok lu bisa dapat lagi sekian, ketimbang lu naruhnya puluhan, loss lu secepeceng 2 ceng, ya itu masih lu lirik. ya sih kesitunya mah. Tapi lu cobain deh bang, merah tuh bikin hati kita gimana gitu bang ya, sebagai pemula. Intinya di situ sebagai pemula. Ya benar. Ya kan? Nggak, Ada ungkapan gini Gus. Ya. Nggak mungkin menang banyak kalau lu taruhannya kecil. Gitu. Kok taruhan jadinya judi ya? Judi nggak boleh bang. Ya maksudnya lu taruhan effort lu besar nih, lu kerja. Kalau misalnya lu nggak ngapa-ngapain, dokem bae gitu kan, ya berarti lu dapetnya yang apa yang lu kerjain dikit. Tapi kalau misalnya effort lu jalan kemana gitu, sekreatif dan seinovatif mungkin, ya lu dapetnya lebih. Benar. Kan gitu. Makanya tapi Itu ungkapan gue pakai tuh. Tapi benar bang. Apa tuh? Gue deg-degannya tuh masih ada bang. Ya pasti Gus, karena lu pemula. Ya, nggak tahu ya. Tiang yang lu tancap nih masih bambu, bukan paku bumi yang udah beton nih. Itu Gus. Gue salut lu sama orang yang naro MM-an gitu. Emang aduh gimana Karena dia nancepinnya tiang listrik, iya bener ya, beton. ya. Bek. Dia hantam badai, hujan, geledek, petir segala macem, masih tetap itu. Kecuali ada yang jahil, ada yang ngorek-ngorekin bawah.
Tapi semua itu kembali kepada si bos sih. Bener. Kalau kata si bos, di sini rezeki lu. Iya, di situ. Kalau misalnya emang lu udah kenceng, semangat 45, kayak zamannya Bung Tomo, berkoar-koar. Bung Tomo siapa ya bang ya? Ya itu pahlawan dari Surabaya. Oh. Udah kencang, tapi kalau misalnya kata si bos yang punya kuasa bilang enggak, enggak Gus. Benar. Gitu. Hidup ini cuma ujian guys, pilihannya cuma 2, iya atau tidak, kanan atau kiri, atas atau bawah, Berhenti untuk istirahat atau berhenti untuk melangkah lebih jauh. Iya ya. Kita ini cuma dikasih pilihan 2 Gus. Kalau yang percaya endingnya lu mau surga atau neraka. Benar itu udah final. Iya. Kalau yang nggak percaya gue nggak tahu pilihannya apa ya. Mungkin pilihannya apa namanya, stagnan di awang-awang, atau lu reinkarnasi kali ya. Orang reinkarnasi juga kayaknya percaya surga dan neraka sih bang. Makanya nih, kalau misalnya yang tidak percaya kan ya kita hadirkan apa teman kita yang tidak percaya. Masuk sini lu. Si tidak percaya. Tapi gue pernah tuh punya momen kayak gitu guys. Yang gimana? Kayaknya gue udah best effort gitu kan ya. Kok kayaknya gini-gini aja nih gue nih, gitu. Berarti si bos lagi nggak ke lu tuh bang? Bukan. Apa nih? Ya ngetesnya belum sampai, tes gue nih lu baru 40%-nya kan. Belum ke 70% kayak lu bilang. Apa tuh? Misalnya tadi kayak orang jualan nih, dia punya target 12, ya 8 aja udah lu chief gitu kan. Nah, gue nih punya target 12, gue baru nyampe 4 doang. Si yang punya kuasa, belum sampai gini, tapi gue udah nyerah. Lu karena gue pernah tuh sempet tuh di masa-masa gitu guys. Saya tidak melakukan ibadah apapun. Oh, kayak hujan ya? Itu tuh AC. Oh, air AC. AC bisa belum pasang sendiri Gus? Masang sendiri AC? Masang doang nggak bisa, kan ada freon ya? Iya lu pasang. Nggak bisa lah, kan gua nggak punya. Misalkan. Oh. Lu belajar kan? Enggak. Kayak gitu-gitu. Datang nih misalnya lu, set. AC nih. Ada rezeki ke mall atau kemana lah, beli AC. Datang nih, gak pasang sendiri ya? Bisa Gus? Enggak. Nih YouTube. Nggak ada freonnya bang. Ya beli. Ya kan beli freon itu kan beli apa? Timbangannya itu apa? Beli kabel. Udah jadilah nih, perabotan udah ada di depan nih. Udah ada, tinggal pasang. Iya. Bisa lah. Bisa. Lah. Mantek gitu. Naruh dia di paku. Bisa. Sampai nyala. Gua rasa iya, sampai dingin kan. Gua rasa semua ya, apalagi zaman sekarang YouTube banyak informasi. Asal kita mau aja. Asal kita mau. Kuncinya itu, asal kita mau. Nah dulu gue pengalaman gitu Gus. Ini AC pertama gue nih. Ini gue bunting kan. Lu udah tuh pas gue pertama kali nikah bilang sama gue, Mbak, beli AC. Enggak, ntar kalau udah ada anak gitu kan. Set melendung. Udah nih, janji gue tepati dong. Alhamdulillah dapat rezeki lah Gus. Set pasang. Tapi kayaknya gue nggak bisa masang sendiri ya, karena gue nggak mau, udah biar orang aja udah gitu. Iya pasti karena itu, kalau mau mah bisa bang. Iya, soalnya effortnya banyak Gus. Ngejebol tembok, ngebobok, ya kan, Ya narik-narik. mendingan nyuruh orang udah 300.000 ya. Udah. Narik-narik apa segala macam. Ntar lu ya kan, hoi